Riley tersenyum saat melihat mobil Liam berlalu setelah mengantar dia, hatinya juga cemas saat ingat luka di punggung Liam. Dia baru sadar bahwa Liam telah memprovokasi dirinya, mengatakan bahwa kekuatannya telah berkurang lantas akhirnya Riley mencambuk lebih kuat. Tapi Riley juga sadar, jika dia tidak membalas cambukan itu Liam akan terus merasa bersalah padanya. Di akhir semua pemikirannya, Riley tersenyum lagi. Bahkan saat sudah turun dari mobil itu senyumnya terlihat semakin lebar. Oma Putri dan kakek Agung masih menunggu kepulangan sang anak di ruang tengah, lantas saling pandang saat melihat Riley masuk dengan senyum yang terlihat aneh. Senyum seperti sedang berbunga-bunga. "Oma, Kek," sapa Riley. Dia tidak ikut duduk hanya berdiri untuk mengucapkan selamat malam. Riley ingin segera masuk ke dalam kamar, karena dia dan Liam sudah janji untuk saling menelpon sebelum tidur. "Selamat malam, aku langsung ke kamar ya," ucap Riley pula, pamit. Dia bahkan hendak langsung pergi sebelum ibu dan ayahnya itu menyahut. Ril, besok pagi ada teman Mas Reza mau datang ke sini. Kata masmu kita semua diminta untuk menyambut dia," ucap Oma Putri buru-buru, sebelum Riley benar-benar pergi. "Iya Oma," jawab Riley patuh, bahkan tersenyum semakin lebar, dia sangat tahu tentang hal itu. Bahkan Liam menelpon Mas Reza tepat saat di hadapannya. Senyum Riley itu sampai membuat Oma Putri dan kakek Agung mengerutkan dahi. Seolah Riley sudah tahu tentang kabar tersebut dan sangat menantikannya. Tapi belum sempat Oma memperjelas semuanya, Riley sudah lebih dulu berlari pergi dari sana, menuju kamar. Oma merasa tidak, Riley sepertinya terlihat aneh malam ini, ucap kakek Agung. "Iya Kek, dia jadi kebanyakan senyum. Apa Riley sudah punya pacar baru ya?" Balas Oma Putri pula dengan pertanyaan. Semua orang jelas tahu bahwa Riley jadi pendiam gara-gara hubungannya dengan Louis. Jadi dipikirnya Riley akan kembali ceria ketika sudah mendapatkan pengganti pria itu. Mungkin saja, tapi baguslah, biar dia cepat menikah. Usianya sudah 31 tahun, ucap kakek Agung. Oma Putri mengangguk-anggukkan kepalanya setuju. Jika Riley telah menemukan tambatan hatinya maka mereka tak ingin menunda, langsung menikah saja. Tiba di kamarnya, Riley langsung bergegas ke kamar mandi, mencuci wajah, membersihkan tubuh dan mengganti baju tidur. Dia melihat ponselnya dan belum ada panggilan masuk. Itu artinya Liam belum tiba di mansion. Riley tersenyum dan menunggu seraya duduk di atas ranjang, berulang kali melihat jam seolah tidak sabar. Hingga entah di menit keberapa akhirnya ponsel yang sejak tadi Riley genggam pun berdering. Ternyata itu bukan panggilan telepon biasa, melainkan video call. Astagfirullahalazim, batin Riley, belum apa-apa sudah geli sendiri. Namun pada akhirnya dia buru-buru angkat juga. "Ya Allah Liam, kenapa tidak pakai baju?" Kesal Riley, wajahnya kini sudah bersemu merah. "Franz baru saja mengobati punggung Kuril," balas Liam dengan tertawa kecil. "Oh." Riley menjawab singkat, sudah kepalang malu. Dia kira Liam berniat melakukan panggilan video call mesum. 1. "Tidurlah, letakkan ponselnya di mana aku bisa terus melihat wajahmu," titah Liam. Sebuah perintah yang membuat Riley makin bersemu merah wajahnya, malu-malu dan berdebar. Tapi Riley patuh, dia mengatur ponselnya hingga bisa tidur sambil saling berhadapan. Manis sekali. Ketika sudah jam 1 dini hari barulah Liam memutus sambungan teleponnya dengan Riley. Gadisnya itu sudah tidur sejak jam 11 tadi, namun Liam terus menatap sampai puas. Meski pada akhirnya dia tidak puas-puas dan terpaksa dimatikan saat jam 1. Bagaimanapun dia butuh tidur untuk menghadapi hari yang paling indah. Pagi datang. Liam sudah membuat pengumuman pada seluruh anak buahnya bahwa hari ini dia akan langsung melamar Riley. Sungguh, Liam tak ingin menunda. Semalam dia hanya mampu melihat Riley di teleponnya saja, dia sudah tidak sabar memeluk Riley secara langsung tiap malam. "Apa perlu kami ikut bos?" tanya salah satu anak buah. "Tidak perlu, kalian tetap fokus saja pada restoran. Aku akan pergi sendiri," jawab Liam dengan bibir yang terus tersenyum. Kini pemandangan seperti itu sudah sangat sering dilihat oleh seluruh anggota Black Venom, mereka tidak heran lagi melihat Liam yang kasmaran. Waktu dan Riley telah benar-benar merubah mereka semua. Setelah tuannya menikah nanti,
para anggota Black Venom pun berencana untuk memiliki kehidupan percintaan juga. Sampai bisa merasakan makna kehidupan yang sesungguhnya. Kalau begitu kami langsung pergi Tuan, pamit Franz, mereka baru saja selesai sarapan bersama. Liam mengangguk. Melihat para anak buahnya pergi, senyum Liam justru semakin terkembang saja. Kadang masih tak menyangka hidupnya yang kelam ini telah berubah jadi sangat cerah. Liam makin bersyukur saat dia tidak sendirian menikmati hidup yang damai ini, namun dia masih tetap bersama dengan para anak buahnya. Orang-orang yang sudah jadi keluarga. Aku harus segera bersiap juga, gumam Liam. Dia tahu masih ada satu penghalang di antara hubungannya dengan Riley, yaitu Sean. Pasalnya setelah peristiwa katak mati waktu itu, Sean menutup semua akses. Dia benar-benar tidak ingin Liam temui. Karena itulah Liam sengaja datang di jam pagi begini, di saat Sean sedang tidak berada di rumah, di saat bocah itu pergi ke sekolah. Menyadari itu Liam makin bahagia saja, ketika keputusan para orang tua sudah dibuat maka Sean tak akan bisa berbuat apa-apa. Begitu kan? Itulah yang diyakini oleh Liam. Jadi dia juga harus segera bergegas menuju kediaman keluarga Aditama sebelum Sean pulang sekolah. Jam 8 pagi mobil Liam telah terparkir di halaman rumah itu. Liam tidak hanya datang dengan tangan kosong. Dia membawa beberapa buah tangan. Tak lama setelah menekan bel, seorang pelayan membukakan pintu untuknya. "Pak Liam ya? Silakan masuk Pak," ucap pelayan itu dengan ramah, juga membuka pintu lebar-lebar mempersilahkan Liam masuk. Kedatangan yang sudah ditunggu oleh semua orang pun langsung disambut ramai-ramai. Reza dan Riley adalah yang paling antusias. "Liam, akhirnya tiba juga. Selamat datang di rumah kami," sambut Reza. Mereka berpelukan sesaat. Namun saat itu kedua mata Liam langsung melirik ke arah Riley. Oma Putri dan kakek Agung tersenyum melihat keakraban dua orang tersebut. Oma makin senang saat dia lihat tamu mereka kali ini tampan sekali. Cocok dengan putrinya yang kuantik. "Ayo kita ke ruang tengah saja, biar aku kenalkan dengan semua keluargaku di sana," ajak Reza. Tunggu dulu, tapi sepertinya wajahmu tidak asing, apa sebelumnya kita pernah bertemu?" tanya kakek Agung, lupa-lupa ingat dia pernah bertemu pria ini di mana. "Oh iya, Oma baru ingat. Kamu yang di rumah sakit itu kan?" "Walah, ternyata kamu Liam temannya Reza," timpal Oma Putri. Kakek Agung pun mengangguk-angguk senang istrinya ingat apa yang hampir dia lupakan. "Loh, ternyata sudah pernah ketemu," ucap Reza pula, tambah hangatlah pembicaraan mereka semua. Ayo, kita duduk di ruang tengah," ajak kakek Agung. Riley yang malu-malu sembunyi di balik tubuh Mbak Ajeng yang sedang menggendong baby Gerald. Mbak Ajeng sedang mengingat-ingat, di mana dia pernah mendengar nama Liam. Dan di saat wajahnya nampak berpikir seperti itu, Riley langsung berbisik. "Ini bukan Liamku yang dulu Mbak, ini Liam yang lain, aku tidak kenal," bisik Riley. "Oh," balas Mbak Ajeng langsung paham, juga langsung percaya semua ucapan sang adik ipar. Kini mereka semua sudah duduk di ruang tengah itu. Reza adalah yang paling banyak bicara. "Ini adalah Liam, dia adalah rekan bisnisku sejak beberapa bulan terakhir," ucap Reza memperkenalkan Liam secara resmi pada keluarganya. "Dan Liam, ini adalah kedua orang tuaku, Oma Putri dan kakek Agung, ini istriku Ajeng dan anak keduaku Gerald, anak pertamaku Sean sedang pergi ke sekolah. Dan yang terakhir ini adalah adik perempuanku, Riley. Riley Aditama." Entah ada hawa apa di sana, namun saat perkenalan itu semua orang tersenyum lebar. Reza melirik sekilas pada sang adik, ingin memastikan bagaimana tanggapan Riley tentang perkenalan ini. Saat dilihatnya Riley yang nampak mengulum senyum, Reza pun tidak ragu untuk melanjutkan ucapan selanjutnya. Tentang menjodohkan Riley dan Liam, namun karena Reza tak ingin lagi ada kata perjodohan, maka dia hanya akan meminta keduanya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Riley ini usianya sudah 31 tahun, dia masih single. Kalau kalian menjalin hubungan yang lebih dekat itu bukan sebuah masalah, iya kan Oma? Tanya Reza, bertanya pula pada Oma Putri seolah sedang meminta dukungan. Dan Bak Gayung bersambut Oma Putri pun langsung menganggukkan kepalanya dengan antusias. "Benar, jangan cuma lebih dekat, lebih serius juga tidak masalah," balas sang mama, seolah sedang mengobrol anak gadisnya.
Tapi yang diobral bukannya marah malah senyum-senyum tidak jelas. Lagi pula ini bukan diobral dengan sembarang orang, sedikit banyak Oma Putri sudah tahu tentang Liam dari anaknya Reza. Bagaimana Liam berusaha keras mengembangkan restoran ayam goreng crispy miliknya, hingga di 1 tahun usahanya Liam sudah memiliki 5 cabang. Liam adalah pria yang bertanggung jawab dan bekerja keras, makin bertambah nilainya saat pria itu pun memiliki wajah yang sangat tampan. Pembicaraan mereka terus berlanjut, sampai akhirnya Liam mengutarakan sebuah keseriusan tentang Riley. Sebenarnya beberapa hari lalu saya sudah menyampaikan kepada Reza bahwa saya ingin mencari calon istri, kemudian Reza mengundang saya untuk datang ke rumah ini, dan kemudian saya melihat Riley. Jujur Riley sangat cantik, siapapun yang melihatnya pasti akan langsung jatuh hati, termasuk saya, ucap Liam langsung, gamblang mengatakan tentang rasa suka itu di hadapan seluruh keluarga Riley. Kata-katanya yang begitu tulus seolah membuat ini bukanlah pertemuan pertama antara Liam dan Riley, seolah mereka berdua sebelumnya telah saling terhubung satu sama lain sampai akhirnya ada rasa yang begitu dalam seperti itu. Tatapan Liam yang teduh pun seperti menghipnotis semua orang. Karena saat ini yang Liam utarakan bukanlah sebuah kebohongan, melainkan sebuah niat tulus yang telah lama dia persiapkan di jauh-jauh hari. Saya adalah anak yatim piatu, juga tidak memiliki sanak dan saudara. Jadi keputusan untuk menikah sepenuhnya ada di tangan saya sendiri. Dan jika diizinkan saya ingin melamar Riley secara langsung saat ini, tutur Liam. Semua orang sontak terkejutnya, bahkan Reza juga. Reza sampai-sampai menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Meskipun dia senang mendengar keputusan Liam itu, tapi dia benar-benar merasa ini semua terlalu cepat. Jadi mulai berpikir bagaimana jika di kemudian hari Liam akan menyesal menikahi adiknya tersebut, pasalnya mereka belum saling mengenal satu sama lain. Karena baginya Riley pun memiliki banyak sifat menyebalkan. Masya Allah, gumam Oma Putri, tak menyangka jodoh sang anak datangnya tiba-tiba seperti ini. Reza bahkan sampai harus berdehem untuk memecahkan kecanggungan yang tercipta. Terima kasih atas niat baikmu Liam, tapi apa tidak terlalu cepat jika sekarang sudah lamaran? Kupikir kalian masih butuh waktu untuk saling mengenal satu sama lain minimal 1 minggu saja, ucap Reza. Tapi kemudian malah bukan Liam yang menjawabi pertanyaan itu, melainkan Oma Putri. Niat baik jangan ditunda Res, daripada kamu bertanya seperti itu lebih baik tanyakan langsung kepada Riley apakah dia bersedia. Lagi pula mereka masih bisa saling mengenal satu sama lain dalam pernikahannya nanti, keduanya sudah berusia matang. Oma yakin mereka bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin, balas Liam cepat. Jawaban amin milik Liam yang cepat itu pada akhirnya makin membuat semua orang tersenyum dan di akhir pembicaraan semua orang pun menoleh ke arah Riley. Kini apapun keputusan gadis itu adalah yang jadi penentu utama, andai Riley menolak tentang lamaran Liam maka berakhir sudah semua pembicaraan mereka. Namun jika lamaran itu diterima jelas akan ada pembicaraan yang lebih lanjut. Terlebih di antara keduanya tidak ada halangan untuk menunggu jadi pernikahan itu bisa secepatnya dilaksanakan. Bagaimana Ril, apa kamu menerima lamaran Liam? Tanya Reza, dia sudah jadi seperti juru bicara di antara mereka semua. Dan Riley sedang bersusah payah menahan diri untuk tidak langsung berteriak menjawab iya. Dia lebih dulu menarik dan membuang nafasnya perlahan, lalu berusaha memberikan jawaban yang bisa diterima oleh semua orang dengan wajar. Bismillah aku terima Mas, aku yakin Mas Reza sudah mengenal Mas Liam dengan baik, karena itulah sampai mempertemukan kami, jawab Riley. Untuk pertama kalinya dia bahkan memanggil Liam dengan sebutan Mas. Menambah kesan formal yang tercipta di sana. Sementara Liam sudah lebih dulu mengulum senyum, panggilan itu terasa begitu asing namun mampu membuatnya berdebar. Alhamdulillah, ucap Reza dan semua orang. Akhirnya pembicaraan itu pun berlanjut ke pernikahan langsung. Liam menyerahkan semuanya pada Riley dan Oma Putri. Bagaimanapun konsepnya dan kapan hari baiknya dia akan ikut. Dalam kesempatan kali ini dia menahan diri untuk tidak mengajukan tanggal pernikahan. Dia tak ingin terlihat sekali buru-burunya, terus berusaha agar semuanya nampak normal. Sampai jam 10 pagi itu pembicaraan belum selesai juga, justru semakin seru untuk dikulik lebih dalam. Oma Putri bahkan langsung menelpon wedding organizer langganan keluarga mereka. Langsung dibahas sampai tuntas hari itu.
Saking asiknya berbincang, semua orang sampai tidak sadar jika ada seseorang yang datang. Sean mendadak pulang sekolah lebih cepat karena para guru mengadakan rapat. Teman-temannya yang lain banyak menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah, tapi kali itu entah kenapa Sean ingin sekali pulang. Dan pada akhirnya disinilah kini dia berdiri, di antara ruang tengah dan ruang tamu rumah keluarga besarnya. Di luar tadi Sean sudah heran saat melihat mobil asing berwarna hitam terparkir di halaman rumah, tanda bahwa ada tamu. Tumben sekali tamu datang di jam pagi seperti itu. Lalu ketika masuk Sean makin dibuat berkerut dahinya saat mendengar tawa dan pembicaraan sekaligus, kini samar-samar dia dengar tentang pernikahan. Kak Riley mau menikah? Batin Sean. Dengan langkah kaki sedikit ragu akhirnya Sean mendekati seluruh keluarganya, juga seorang pria dewasa yang belum dia tahu jelas siapa. Karena pria asing itu duduk memunggungi arah kedatangannya. Assalamualaikum, ucap Sean dengan suaranya yang khas. Tidak perlu dilihat Liam langsung tahu bahwa itu adalah Sean. Astaga, bagaimana anak itu bisa ada di sini sekarang? Bukankah harusnya dia sekolah? Kaget Liam, dia bahkan langsung menatap ke arah Riley. Liam sudah menceritakan peristiwa meninggalnya Marvel dan Riley tahu persis bahwa Sean masih marah. Apalagi belum lama ini Riley mendengar secara langsung Sean menyebut Liam sebagai Pem Asteris Nuh. Ya Allah, kok Sean pulang sih? Batin Riley pula. Di antara ketegangan yang tersembunyi itu, akhirnya Oma Putri memanggil sang cucu. Sayang, kamu sudah pulang nak? Sini-sini duduk di dekat Oma akan memperkenalkanmu pada calon suaminya Kak Riley. Sean lantas mendekat dengan bibir tersenyum lebar, jika tantenya akan menikah maka dia pun akan ikut bahagia. Tapi kemudian senyum itu langsung hilang saat melihat siapa calon omnya yang baru. Kenalkan, dia adalah Om Liam. Calon suaminya Kak Riley, terang Oma Putri.